ke channel saya, Mas Koco. Di kesempatan yang baik ini ya, saya mau sharing ini kajian di housekeeping bagian kedua nih, part 2. Nah, seperti apa? Langsung guys. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan nih, Pak, apa sih prosedur dari lost and found? Biar nanti saya tambah paham ke depannya. Oke. Prosedur lost and found ya, secara harfiah kata, lost itu adalah hilang ya, found ditemukan, berarti kalau diterjemahkan segala sesuatu yang diketemukan ya, baik di area guest room, kamar tamu, koridor, terus di area meeting room, di restoran atau di lobby, termasuk area loker karyawan ya, itu dikatakan lost and found. Nah, lost and found itu berpusat ya, bukan di security ya, tapi di housekeeping. Agar apa ya, udah aturan baku di semua hotel tuh, artinya kalau ada tamu yang mengklaim mencari barangnya yang ketinggalan, langsung ke operator ya, operator nanti langsung disambungkan ke housekeeping. Dia nanti sama tim housekeeping akan cross check apakah benar atau ada. Kalau memang ada, langsung dikonfirmasi ke tamunya. Oke, lost and found itu dibagi menjadi 4 ya. Lost and found itu, yang pertama adalah liquor, minuman beralkohol. Yang kedua adalah perishable item, barang yang mudah sekali rusak. Yang ketiga adalah non-valuable item, berarti barang yang tidak berharga. Yang keempat, yang terakhir adalah valuable item, berarti barang yang berharga. Langsung aja kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah liquor ya, berarti minuman beralkohol. Jadi teman-teman housekeeping kalau di kamar nanti sebagai room boy menemukan nih, mungkin ada masih utuh setengah atau mungkin seperempat, contoh menemukan martel atau mungkin Bacardi, whisky dan segala minuman keras lainnya ya, itu SOP-nya adalah di lost and found kan. Pak, itu kalau udah nggak diklaim sama tamu, berapa lama Pak bisa menjadi hak penemu? Nah, itu ada kebijakan perusahaan, itu ada yang dia udah 3 bulan atau mungkin bisa lebih ya, itu akan baru dirilis atau mungkin dikeluarkan. Dan SOP-nya kalau untuk minuman beralkohol liquor tadi, kalau udah dirilis waktunya berakhir, tidak dikasihkan ke penemu ya. Jadi emang harus dihancurkan. Untuk alasan apa? Safety, keamanan. Karena nanti khawatir kita ya, contoh nih nemu masih utuh dikasihkan ke karyawan, diminum sewaktu mau pulang kerja. Akhirnya apa, di tengah jalan naik motor, naik mobil, ada sesuatu nanti dikrucek sama Pak polisi, kamu minum dari mana? Dari tempat saya bekerja Pak. Nanti kita akan kena nanti untuk yang asal muasal tadi, barang tadi. Atau mungkin case yang kedua, habis minum mau pulang di tengah jalan ada emak-emak ya, nah karena kalau kita minum itu akan membuat kita nanti, sorry ya agak ini, ereksi nanti, ada perkosaan. Nah, enggak taunya kenapa ya, setelah diterus sama Pak polisi dari perusahaan itu, nah, akhirnya nanti terseret semua nanti. Untuk itulah, untuk safety, keamanan, harus kalau udah rilis harus dihancurkan. Oke ya, clear ya sampai di sini. Berikutnya yang kedua adalah perishable item, berarti barang yang mudah sekali rusak. Contohnya bisa jadi rusak itu 1 kali 24 jam atau mungkin 2 kali 24 jam. Seperti apa? Contoh, Anda sebagai seorang room attendant menemukan pisang goreng, nasi goreng, atau mungkin barang yang kira-kira itu besok atau lusa itu udah basi, itu adalah dikatakan perishable item. SOP-nya adalah tetap di lost and found kan ya, di keep di housekeeping. Jangan mentang-mentang nemu langsung dihajar miring nanti ya. Yang ada nanti tamunya nyari, kita nanti malu nanti, image hotel nanti bahaya seperti itu. Jadi SOP-nya kalau memang sudah lewat dari 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, SOP-nya adalah dirilis ya, berarti dikeluarkan. Bisa jadi dibuang atau mungkin ya udah nanti emang aturannya emang dibuang. Kalau mungkin bisa
konsumsi ya kalau mau ya boleh. Tapi nanti kalau ada tamu yang mengklaim, kita explain ke tamunya, Pak, SOP-nya di tempat kita, SOP-nya di hotel kita adalah untuk barang yang perishable item adalah 1 kali atau mungkin 2 kali 24 jam. Artinya harus kita rilis, kita buang. Berikutnya yang ketiga adalah non valuable item ya, berarti barang yang kurang berharga. Contoh sebagai Anda di kamar room boy, Anda menemukan nih baju, terus underwear, menemukan celana, menemukan ballpoint, menemukan topi, jaket, itu adalah termasuk dalam kategori adalah non valuable item. SOP-nya kalau nggak diklaim sama tamu selama 3 bulan lewat, itu menjadi hak penemu. Jadi contoh nih, Pak, saya menemukan 1 Januari Pak. Nah, kapan kalau nggak diklaim sama tamunya, kapan akan bisa saya ambil Pak? Itu SOP-nya adalah Januari, Februari, Maret, April. Berarti awal April nih, awal April itu nanti udah kita rilis ya. Jadi nanti SOP-nya adalah kita buat summarize apa aja yang akan dikeluarkan, tanda tangan sama manajer housekeeping atau mungkin executive housekeeper, terus sama bisa jadi sama GM atau mungkin langsung ke security juga, agar nanti untuk kita bawa pulang itu nggak tanya sama security, kita sudah ada support data seperti itu. Terus yang terakhir adalah valuable item ya, berarti barang yang berharga. Contoh Anda menemukan di kamar, waktu bersihin kamar, menemukan emas kilo, atau mungkin menemukan barang-barang elektronik ya, nemuin HP, nemuin jam tangan, kamera, laptop. Nah, itu adalah termasuk uang juga ya, itu adalah valuable item. Berarti SOP-nya adalah kebanyakan di perusahaan kisaran 6 bulan ke atas, bisa jadi sampai setahun. Kalau udah setahun baru akan dirilis ya, menjadi hak penemu. Itu pun juga nanti, Pak, bagaimana kalau saya udah nggak kerja di situ Pak, udah resign? Nah, itu tergantung nanti kembali kebijakan housekeeping ya. Apakah nanti tetap ditelepon sekalipun udah nggak di situ, udah resign, atau mungkin akan dilelang nih, dilelang nanti uangnya buat kemanusiaan seperti itu. Oke ya, jelas untuk prosedur lost and found. Oke, berikutnya adalah Pak Koco, bisa dikasih tahu Pak, room priority itu apa sih Pak? Oke. Just info ya, room priority berarti room itu kamar, priority adalah keutamaan ya. Berarti kita sebagai seorang hotelier housekeeping room itu bekerjanya harus sistematis ya, berarti harus terprogram agar nanti efeknya mengurangi komen dari tamu, manajemen, sama teman sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita contoh nih, satu hari kita dapat 16 kamar atau mungkin kisaran 16, 17 sampai mungkin 20 kamar ya. Berarti kita harus ada poin-poin yang harus kita dulukan dulu agar nanti jangan sampai kita kerja keras sampai keringetan segede jagung, tapi kita masih dikomplain sama manajer, sama supervisor, atau mungkin sama tamu. Seperti apa kiat-kiatnya? Nah, room priority itu ada 4 ya. Ada 4 yang harus kita dulukan. Yang pertama adalah occupied on request. Berarti tamu yang minta request, minta dibersihkan. Apalagi itu bisa jadi dari telepon, tamunya telepon dari housekeeping atau mungkin ke front office, tolong kamar 301 minta dibersihkan. Itu diusahakan ya, diusahakan harus dibersihkan. Pak, bagaimana kalau saya masih pengerjaan kamar Pak? Artinya ya diselesaikan dulu kamarnya, baru setelah itu nanti ke kamar yang dituju. Apalagi nanti ketemu di koridor, Mas, Mbak, tolong kamar saya dibersihkan ya. Mungkin dikasih uang tips, suruh bersihin. Artinya ya harus segera dikondisikan. Tapi kalau emang sedang pengerjaan kamar, harus diselesaikan dulu, jangan setengah-setengah nanti ditinggal, nanti kurang bagus gitu. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah expected arrival with request. Berarti kamar yang di share sama front office atau mungkin di sistem, lihat itu kamar yang di blok FO ya, kamar yang arrival hari ini yang akan datang. Itu diusahakan kalau emang sudah kamarnya kosong, udah check out, langsung segera dikondisikan. Jangan sampai nanti nunggu front office ngobrak-ngobrak, nanti yang ada udah siang, tamunya udah di lobby, kamarnya belum ready.
Itu poinnya. Berikutnya yang ketiga adalah apa yang kita dulukan untuk di housekeeping room priority adalah occupied ya, berarti kamar yang stay over. Itu pun diusahakan untuk minimalis komplain tamu, maksimal diusahakan nih jangan sampai lewat jam 2 siang. Karena nanti kalau sampai jam 2, jam 3, jam 5 nanti yang ada tamu komplain nanti. Loh mas, kamar saya kok nggak dibersihkan nih? Ini apa-apaan ini? Itu nanti kena tegur nanti. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah vacant dirty not request, berarti kamar yang check outan nggak di request sama tamu itu. Jadi SOP-nya ya harus 4 tadi harus dikondisikan, bukan sekedar kita asal kerja. Contoh dikasih 20 kamar, kita contoh di lantai 3 ya, 301 sampai seri 320, kita kerjakannya adalah seri 31, 301, 302, nanti cuma kalau habisin sesuai urutan nanti ya tadi akan dikomplain sama tamu. Jadi harus kita dulukan mana-mana yang harus kita utamakan. Berarti saya ulang ya, ada 4 poin. Pertama adalah occupied on request, yang kedua adalah expected arrival with request, yang ketiga adalah occupied atau stay over, yang keempat adalah vacant dirty not request. Mungkin jelas ya untuk perihal room priority. Berikutnya datang dari ini ya, pertanyaan, Pak Koco, apa sih rahasia agar tetap aman atau mungkin bisa bertahan agar bisa tetap aman, bisa bertahan di suatu perusahaan tersebut, atau mungkin kalau emang hoki rezeki bisa negosiasi Pak, apa rahasianya Pak? Oke. Thank you ya, atas pertanyaannya. Jadi apa sih rahasia biar kita nanti bisa bertahan, mungkin bisa disukai sama manajemen, sama tamu, artinya dalam hal positif ya. Terus mungkin bisa kontraknya diperpanjang, atau mungkin bisa syukur-syukur bisa permanen, atau mungkin kalau tambahannya adalah naik pangkatnya. Seperti apa? Oke, rahasianya adalah, ingat ya kata-kata saya nih, ingat kata-kata saya adalah buatlah merasa nyaman manajer Anda atau mungkin manajemen Anda. Itu kalau Anda membuat nyaman, nanti efeknya nanti ya akan bertahan, bisa dipakai terus, bisa syukur-syukur bisa naik posisi. Pak, artinya apa kok membuat nyaman? Nah, kalau dijabarkan membuat nyaman itu dalam arti luas ya. Pertama, membuat nyaman seorang leader Anda adalah fleksibel. Berarti kalau disuruh tanpa harus mikir nih, selama itu secara SOP ya, secara SOP perusahaan, disuruh contoh fleksibelnya, disuruh kerjaan ini nggak ada keluhan, nggak ada mengeluh. Tapi Anda sih mengeluh dalam hati, tapi nanti atau mungkin curhat sama keluarga di rumah. Artinya jangan sampai terdengar manajemen Anda mengeluh gitu. Jadi kayak sebagai seorang pesinetron seperti itu. Terus yang kedua adalah fleksibel di schedule ya. Contoh dari perusahaan meminta Anda untuk masuk sekalipun Anda mungkin libur, tapi bukan Anda di luar kota ya. Kalau di luar kota mungkin ya maklum, tapi kalau Anda nggak di luar kota, di rumah saja dimintain bantuan, contoh nih, Mas Bro bisa besok masuk ya karena ada tamu rame nih, atau mungkin ada teman yang sakit, jadi ya Anda harus mengcover teman Anda. Anda harus dibiasakan nih kalau kepingin bertengger atau mungkin bisa diperpanjang di tempat tersebut ya, siap Pak, dengan senang hati Pak. Artinya apa? Jangan ada keluhan, jangan ada alasan, karena nanti suatu saat nanti itu akan berbuah manis nanti. Seperti apa? Kan setiap tahun kan setiap tahun itu ada namanya appraisal. Di saat appraisal nanti kalau kita tanam baik, nanti akan diunggah nanti di appraisal tersebut. Oh, contoh si A ini dia fleksibel nih, sekalipun disuruh masuk si pagi, terus diminta shift malam, tanpa ada keluhan, tanpa ada pilih-pilih, nanti akan nanti mendapat kesempatan nanti untuk menaikkan gaji, atau mungkin bertahan lama, atau mungkin naik posisi. Jangan sampai nanti ada pikiran kepengennya naik posisi, naik gaji, tapi sorry ya kerjanya nggak sesuai dengan pekerjaan yang terus di-upgrade. Nanti ya sorry akan pilih
manajemen orang-orang yang biasa tapi dia mau untuk diatur. Nah seperti itu. Terus poinnya juga ya, di housekeeping itu kalau kepingin bertahan, kalau kepingin bertahan atau bertengger atau mungkin posisi adalah diperlukan kebesaran hati ya dan profesional ya. Jadi artinya apa? Harus mau disuruh bosku. Karena dari pihak manajemen itu tidak mutlak membutuhkan orang-orang yang pintar. Buat apa orang-orang pintar jenius tapi disuruh nggak mau kerjasama, nanti sakit gigi bosku untuk leadernya nanti. Tapi alangkah baik ya emang sudah pintar mau kerjasama nanti ya berdoa nanti ya cepat dapat bertengger, cepat naik posisi seperti itu. Jadi poinnya ya adalah poin tadi kalau di summarize adalah buatlah nyaman leader Anda. Karena dibalik sekalipun leader itu mungkin dia mungkin disiplin atau mungkin cerewet, tapi suatu saat nanti kalau kita memberi sumbangsi terhadap leader itu, nanti suatu saat nanti kalau ada kesempatan baik, beliau-beliau itu juga nggak akan lupa sama kita. Oke ya, berarti poinnya itu. Terus yang terakhir, Pak Koco, boleh dikasih contoh Pak tutorial mengenai art towel Pak Honeymooner. Oke. Buat teman-teman layar housekeeping, buat Anda apa sih? Selamat menyaksikan.